all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Sebenarnya domain es abadi yang memaparkan cincin jiwanya. Huo Yuhao menatapnya dengan tenang. Dia lebih tenang sekarang. Karena penatuamu terlalu kuat, dia tidak bisa menahan, tidak peduli bagaimana dia berurusan dengannya. Setelah menyadari hal ini, dia tidak berusaha memperbaiki apapun, dan membiarkan penatuamu berurusan dengannya. Ketenangannya juga membuatnya jauh lebih tenang. Dia secara halus dapat merasakan bahwa penatuamu tidak memiliki niat buruk terhadapnya meskipun dia telah membukanya. Penatuamu berseru, "Saya telah berkultivasi sepanjang hidup saya, dan menjelajahi benua selama lebih dari 200 tahun. Saya telah melihat banyak penguasa jiwa dan bahkan lebih banyak jiwa bela diri. Tapi ini pertama kalinya aku melihat situasi seperti milikmu. Aku merasakan karakteristik khusus dari jiwa bela diri kedua kamu. Saya bahkan pergi ke ekstrim North untuk itu dan menangkap Ais Jade Scorpion. Memang berbeda. Meskipun jiwa bela diri Anda mirip dengan Ais Jade Scorpion, tidak ada Ais Jade Scorpions yang memiliki ekor biru-biru, 5 sendi seperti jiwa bela diri Anda. Setelah periode pengamatan, saya menemukan bahwa Ais Jade Scorpions yang lebih kuat memiliki ekor yang lebih hijau. Itu sebabnya saya yakin bahwa jika jiwa bela diri Anda yang kedua milik Ais Scorpion Jade, itu pasti Raja Ais Scorpions Jade. Bahkan mungkin Ais Empress Scorpion, yang kedua di antara 3 Raja Surgawi dari ekstrim North dan yang teratas di antara 10 binatang buas besar. Petik 2. Ketakutan mendalam muncul dari hati Huo Yuhao. Penatuamu benar-benar pergi ke ekstrim North untuk memverifikasi jiwanya, dan bahkan melakukan penelitian tentang Ais Jade Scorpions di ekstrim North. Dia telah membuat analisis yang akurat. Penatuamu memang terlalu brilian. Huo Yuhao merasa seolah-olah dia sepenuhnya terbuka di depan penatuamu. Penatuamu melanjutkan berkata, "Ketika saya kembali, saya menganalisis kondisi yang muncul di tubuh Anda. Satu-satunya jawaban yang saya miliki adalah bahwa Anda memiliki cincin jiwa 100.000 tahun dan tulang jiwa 100.000 tahun. Untuk mengamati kondisi Anda dengan lebih baik, saya menyaksikan turnamen di Star Luo City, terutama beberapa putaran penting. Kemampuan Anda terungkap ketika Anda menghadapi lawan yang kuat, terutama ketika Anda melepaskan kemampuan tipe domain Anda. Saya dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang Anda telah melampaui kondisi normal. Ini juga semakin membuktikan penilaian saya. Tapi keahlian imitasi Anda bagus, dan Anda menyembunyikannya dengan baik. Bahkan saya tidak bisa mendapatkan gambaran yang lengkap." Petik 2. Setidaknya sudah 50 tahun sejak ada sesuatu yang membangkitkan keingintahuan saya. Tapi Anda sudah membangkitkannya sekarang. Lalu aku bertanya-tanya bagaimana mungkin seorang remaja sepertimu bersatu dengan cincin jiwa dan tulang jiwa Ais Jade Empress Scorpion. Dan Ais Jade Empress Scorpion ini pasti memiliki budidaya setidaknya 200.000 tahun. Anda bahkan menjadikannya jiwa bela diri Anda. Saya yakin bahwa kurang dari 5 orang di Akademi Shrek dapat menanggung perpaduan dari cincin jiwa optimal semacam itu, dan orang-orang itu sudah memiliki 9 cincin untuk diri mereka sendiri. 9 cincin adalah batas dari seorang guru jiwa biasa, dan kami tidak memiliki jiwa bela diri kembar. Faktanya adalah bahwa bahkan jika kita dapat menemukan dan membunuh Ais Jade Empress Scorpion, kita tidak dapat menggunakan cincin jiwanya untuk digunakan. Aku menemukan kemudian bahwa kekuatan Ais Jade Empress Scorpion harus ada di tubuhmu. Tapi hanya saja kekuatan ini telah disegel. Bagaimana segel ini muncul?
Anda memang menggelitik keingintahuan saya. Saya berpikir untuk 6 bulan yang baik sebelum datang dengan tebakan paksa. Sebelum Anda pergi ke ekstrim North dan berencana untuk mendapatkan cincin jiwa kedua untuk mata spirit Anda bertemu dengan Ais Jade Empress Scorpion, yang tidak bisa menembus hambatannya. The Ais Jade Empress Scorpion tidak tahan dengan kekuatannya yang kuat untuk menghilang sebelum diteruskan, sehingga ia menyegel kekuatannya dan memberikannya kepada Anda. Begitulah cara Anda mendapatkan jiwa bela diri kedua Anda. Anda juga diberi cincin jiwa dan tulang jiwa. Sepertinya ini satu-satunya penjelasan yang masuk akal. Petik 2. Tapi inilah pertanyaannya, mengapa kamu pergi ke ekstrim North untuk berburu binatang buas dan cincin jiwa meskipun kamu memiliki jiwa bela diri tipe spiritual? Meskipun Ais Jade Empress Scorpion menyegel kekuatanmu, itu bukan sesuatu yang bisa ditanggung seseorang sekecil yang seharusnya. Dan bagaimana Ais Jade Empress Scorpion menjadi jiwamu secara langsung? Saya tidak dapat menemukan jawaban untuk ini. Petik 2. Huo Yuhao mengerutkan bibirnya dan tidak berbicara. Dugaan penatuamu tidak sepenuhnya benar, tetapi itu dekat dengan jawabannya. Penatuamu tersenyum dan berkata, ada terlalu banyak kekhasan di tubuh Anda. Jika saya tidak mengamati tubuh Anda dan memverifikasi bahwa Anda adalah manusia, saya mungkin benar-benar curiga bahwa Anda adalah makhluk jiwa yang dilahirkan kembali. Setiap orang memiliki nasibnya sendiri. Saya tidak bisa sepenuhnya menceritakan kondisi Anda, tetapi saya bisa melihat kemantapan dan ketulusan pada Anda. Penampilan Anda di turnamen membuat saya sangat terhibur juga. Jika Anda mau, saya berharap untuk memainkan peran sebagai pendengar Anda sebelum saya meninggalkan dunia ini. Tapi aku tidak akan memaksamu. Petik 2. Apakah kamu tidak akan bertanya padaku? Pergantian peristiwa yang tak terduga membuat Huo Yuhao merasa ragu. Aku tidak akan. Saya percaya bahwa dugaan saya tidak jauh dari kebenaran. Karena Anda memiliki takdir seperti itu, saya senang untuk Anda sebagai senior Anda. Sebelum saya memverifikasi bahwa Anda adalah manusia, saya benar-benar berharap bahwa Anda benar-benar memiliki takdir seperti itu. Jangan lupa bahwa Anda sekarang adalah bagian dari 7 monster Shrek. Jejak Shrek telah diukir di tubuh Anda. Bagaimana? Kereta pemikiran seorang penatua berbeda dari orang muda, benarkah saya? Haha. Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam setelah merasa linglung sejenak. Dia berkata dengan serius, terima kasih atas kepercayaan Anda. Aku tidak akan mengecewakanmu. Penatuamu berkata, Anda melihat tengkorak yang menggantung itu. Ini adalah tengkorak dari binatang buas yang disebut naga iblis yang mengerikan. Naga iblis yang menakutkan adalah naga bumi dan jahat, tetapi tidak terlalu kuat. Tetapi mereka adalah spesies naga tipe spiritual yang langka. Setelah naga iblis yang mengerikan diteruskan karena sekepter alami, tengkoraknya akan mempertahankan beberapa kekuatan spiritualnya yang tidak akan berkurang seiring waktu. Tidak sulit untuk membunuh naga iblis yang mengerikan, tetapi sulit untuk mendapatkan tengkorak naga iblis yang mengerikan setelah mati karena sekepter alami. Ada 1001 tengkorak naga iblis yang mengerikan di ruangan ini, dan butuh akademi 800 tahun untuk mengumpulkannya. Saya akan merangsang aura spiritual mereka nanti, dan Anda akan merasakan tekanan besar di tengah aura mereka. Agar kekuatan spiritual Anda tumbuh, Anda harus menanggung tekanan besar. Ini akan sangat bermanfaat bagi mata roh Anda. Saya harap Anda bisa lebih memahami dalam proses kultivasi. Hanya ada satu kesempatan seperti ini. Petik 2. Setelah dia selesai berbicara, aura penatuamu menghilang. Tetapi tekanan kekuatan spiritual yang sebelumnya melemah semakin kuat. Riak-riak muncul di laut spiritual Huo Yuhao, dan gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyebabkan dia menolaknya dengan sekuat tenaga. Balai bawah tanah. Penatuamu masih di tengah aula. Tapi dia berbaring di kursi malasnya. Yan Shaoze dan Xian Liner berdiri di sampingnya. Yan Shaoze bertanya dengan suara rendah, Guru, apakah Anda benar-benar tidak akan mengklarifikasi hal-hal? Penatuamu menggelengkan kepalanya dan berkata,
tidak perlu. Dia manusia, dan garis keturunannya jelas bukan dari kekaisaran Sun Moon. Dengan dua premis ini, sisanya tidak penting. Dia masih muda, dan masih bisa dibentuk. Kita tidak bisa mendinginkan hatinya karena keraguan kita. Petik 2. Yan Shaoze sedikit mengernyitkan alisnya dan berkata, jika dia adalah mata-mata yang dikirim oleh pihak lain. Xian Liner tiba-tiba mendengus dingin, jika itu kamu, apakah kamu akan mengirim seseorang dengan jiwa bela diri ultimate untuk menjadi mata-mata? Selanjutnya, saya menganalisis kemajuan dan pengalaman Huo Yuhao setelah dia masuk akademi. Kekuatannya hanya melonjak setelah ia lulus dari kelas 1. Dia pasti bertemu dengan pertemuan aneh itu selama liburan. Jika itu kamu, apakah kamu akan memberitahu siapapun jika kamu memiliki pertemuan seperti itu? Petik 2. Yan Shaoze tidak marah karena nada suara Xian Liner. Dia hanya menjawab seolah-olah ada sesuatu di benaknya. Liner, saya mengerti apa yang Anda katakan. Tapi tidakkah Anda menemukan itu kebetulan bahwa cincin jiwa kedua mata roh datang untuk memiliki imitasi pada saat yang sama ia mendapatkan Ais Jade Empress Scorpion sebagai jiwa bela dirinya. Ini kebetulan sekali sehingga sepertinya semuanya sudah direncanakan. Xian Liner berkata dengan dingin, saya hanya tahu bahwa saya akan mengingat mata-mata saya jika dia mendapatkan jiwa bela diri yang paling hebat dari beberapa kesempatan ajaib dan mengasuhnya dengan segenap kekuatan saya. Pada saat yang sama, saya tidak akan mengirim anak berusia 11 tahun ke kamp musuh saya. Seberapa tak terduga anak-anak, Yan Shaoze, kau selalu berpikiran sempit dan kurang bermurah hati. Petik 2. Kamu, Yan Shaoze berubah merah dan putih dari kecaman Xian Liner. Tetapi dia tidak berani menyala di depan penatuamu. Penatuamu tersenyum dan memotong, baiklah, kalian berdua sudah bertengkar selama beberapa dekade. Saya sudah membuat keputusan tentang Yu Hao. Bocah ini pantas diasuh oleh akademi. Bahkan Tang San, inti sebenarnya dari Seven Monsters Shrek generasi pertama, memiliki rahasia sendiri. Petik 2. Yan Shaoze mengangguk dan berkata, Guru, mengenai pengaturan mereka di masa depan. Penatuamu berkata, mereka akan berkultivasi tertutup di sini untuk beberapa waktu. Setelah selesai, izinkan mereka untuk kembali ke halaman luar. Bagaimanapun, mereka masih muda, dan itu tidak baik untuk perkembangan mereka jika kita terlalu menekan mereka. Anda berdua perlu memantau 4 lainnya dan memberi mereka bantuan dan bimbingan terbaik. Anda harus memastikan bahwa mereka memasuki halaman dalam, tetapi jangan membuat tes lebih mudah bagi mereka. Setelah memasuki halaman dalam, mereka bisa datang ke sini sekali. Itu sebabnya saya membiarkan mereka kembali dulu. The Body Sect datang untuk menemukan masalah selama turnamen. Saya memperkirakan bahwa perdamaian tidak akan memerintah dalam jangka pendek. Kalian berdua harus waspada. Petik 2. Iya. Tangya mengepak barang-barangnya dan melihat cuaca di luar. Wajahnya yang biasanya tersenyum menunjukkan rasa kesepian. Dia tampak terganggu oleh banyak pikiran, dan dia menundukkan kepalanya saat dia berjalan keluar dari ruang kelas. Dia telah menjalani kehidupan yang sepenuhnya membosankan dalam periode waktu ini. Ruang kelas, asrama, ruang kelas. Dia tidak pernah tinggal di luar atau meninggalkan akademi. Setelah meninggalkan blok ruang kelas, dia kembali ke asrama dengan cepat. Dia sepertinya memikirkan sesuatu saat dia berjalan. Wanita cantik, beri aku wajah dan makanlah bersamaku. Pada titik ini, sosok menghalangi jalannya. Karena dia berjalan sangat cepat, dia hampir berjalan ke orang itu. Nyahlah. Tangya sangat marah, dan mengangkat kepalanya. Semua orang tahu tentang hubungannya dengan Bebe. Apakah seseorang dari halaman luar hanya mencoba untuk mengambil kebebasan bersamanya? Namun, matanya tidak pernah bergeser begitu dia mengangkat kepalanya. Wajah tampan itu yang tampak lembut dan halus mengenakan senyum tipis di atasnya saat memenuhi tatapan Tangya. Kamu masih ingat untuk kembali. Suara Tangya sedikit bergetar. Bebe tertawa sedikit.
Bagaimana mungkin aku tidak kembali ketika istriku ada di sini? Bagaimana jika dia melarikan diri dengan orang lain? Petik 2. Siapa istrimu? Tang Ya menegurnya. Kamu sangat kasar. Aku adalah kepala sekte Tang, gurumu. Petik 2. Bei Bei mengulurkan tangannya dan senyum di wajahnya tidak berubah. Ayo guru, peluk aku. Tang Ya mengerutkan bibirnya dengan ringan dan menatapnya. Setelah itu, dia bergegas ke pelukannya dan memeluk pinggangnya dengan erat. Dia mulai menangis. Bei Bei memeluk jari rampingnya dan sedikit terkejut. Ada apa? Apakah seseorang benar-benar menggertak Anda? Dalam hatinya, Tang Ye selalu seperti malaikat yang ceria. Meskipun dia memiliki beban berat untuk membangun kembali sekte Tang, dia masih orang yang sangat ceria. Meskipun Bei Bei telah jauh dari dia untuk waktu yang lama, dia seharusnya paling mengecamnya dengan beberapa kata. Dia tidak akan meraung seperti ini. Tang Ye tidak menjawab, dan hanya memeluknya saat dia menangis. Dia menangis sampai ke meja Bei Bei basah kuyup. Dia kemudian mengangkat matanya yang merah dan bengkak dan berkata, aku baik-baik saja. Bei Bei mengangkat tangannya dengan tidak sopan di atas kepalanya dan mengetuknya. Mengapa kamu menangis begitu keras jika tidak ada yang salah? Mari kita kembali ke asrama dulu. Petik 2. Teman sekamar Tang Ya adalah Jiang Nanan. Jiang Nanan tidak ada, karena dia mengikuti Su Sanxi ke apotek dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Itu bukan pertama kalinya Bei Bei menyelinap ke asrama wanita. Meskipun akademi memiliki peraturan, mereka tidak mungkin bisa menangkap setiap penyusup. Tang Ya membuka pintu dan masuk sebelum membuka jendela untuk Bei Bei naik. Dia tidak terlihat, tetapi bahkan jika dia, siapa di halaman luar yang berani mengungkapkannya? Kamar Tang Ya dan Jiang Nanan tidak memiliki terlalu banyak dekorasi. Sederhana dan menyenangkan. Kasur Jiang Nanan bahkan memiliki tambalan. Tang Ya menyeret Bei Bei ke tempat tidur untuk duduk. Dia bersandar ke pelukannya dan memeluknya dengan erat. Tidak ada berita meskipun kalian semua sudah pergi begitu lama. Bagaimana turnamennya? Petik 2. Bei Bei menatapnya dalam-dalam dan tidak mengejar keraguan dalam hatinya. Dia menceritakan pengalamannya padanya. Dia selalu menjadi seseorang yang bisa mengendalikan temperamennya dan sabar. Itu sebabnya dia menceritakan semuanya dengan rinci, dan hanya selesai ketika sudah gelap di luar. Apa? Akademi menghadiahkan kalian semua dengan membuat kalian semua 7 monster Shrek. Tang Ya tertegun dan dia duduk. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatapnya seolah dia tidak mengenalinya. Bei Bei mengangguk dan berkata, saya juga sangat terkejut, tetapi saya juga senang. Mengapa? Apakah kamu tidak senang? Anda perlu tahu bahwa 5 dari kita berasal dari 7 hujan es dari Tang Sekte. Petik 2. Tang Ya mengerutkan alisnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Aku gembira untuk kalian semua. Tapi bisakah kalian semua masih melakukan sesuatu untuk Tang Sek sekarang karena kalian semua telah menjadi 7 monster Shrek? Terlalu banyak jejak akademi telah terukir di tubuhmu. Petik 2. Bei Bei tertawa tak terkendali, kenapa tidak? Akademi tidak akan membatasi kebebasan kita. Selain itu, hubungan antara akademi dan Tang Sek selalu cukup baik. Petik 2. Bagaimana ini baik? Tang Ya sangat marah saat dia menggelengkan kepalanya. Matanya bahkan berkedip dengan nada permusuhan. Di mana akademi ketika Tang Sekte akan menurun? Saya diusir dari rumah saya sendiri. Di mana mereka ketika Tang Sekte berakhir? Apakah mereka pernah membantu kami sebagai akademi top benua? Petik 2. Bei Bei sedikit terkejut ketika dia melihat ekspresi Tang Ya. Xiao Ya, kamu baik-baik saja. Emosi Anda ini adalah pertama kalinya dia melihat Tang Ya mengungkapkan ekspresi seperti itu. Tang Ya menjatuhkan kepalanya dengan paksa, seolah-olah dia mencoba untuk merenggut sesuatu ke tanah. Dia menunduk dan berkata, maaf, aku baik-baik saja. Bei Bei tidak bisa melihat bahwa sedikit ungu redup telah melintas di mata Tang Ya yang cerah dan lebar. Itu bukan cahaya Purple Demon Eyes, tapi ungu redup yang membawa aura kematian.
Bei Bei memeluknya sekali lagi dan berkata, Xiao Ya, jangan buang waktu. Sekte Tang menurun karena tindakannya sendiri. Selain kurangnya keuntungan dari senjata rahasia, para pemimpin masa lalu Tang Sekte juga memiliki segala macam masalah. Ini menyebabkan jatuhnya Sekte Tang, yang dulunya makmur. Tapi Anda seharusnya melihat secercah harapan sekarang. Itu Yu Hao, He Keitu, Wang Dong, Xiao Xiao dan aku di sisimu. Kami dapat membantu Anda membangun kembali Sekte Tang, membantunya menjadi makmur lagi ketika kekuatan kami tumbuh. Kami masih muda, dan kami punya waktu untuk bekerja keras demi kebangkitan Sekte Tang. Petik 2. Tang Ya tertawa getir dan berkata, tapi apakah Anda pernah memikirkan apa yang mampu saya lakukan untuk Tang Sekte sebagai pemimpinnya? Kalian semua sudah menjadi 7 monster Shrek, tapi aku semakin jauh dari kalian semua. Saya juga sadar bahwa saya tidak akan berhasil masuk ke halaman dalam. Saya tidak mampu, dan halaman dalam tidak akan membiarkan saya masuk hanya karena saya pemimpin Tang Sekte. Petik 2. Tidak, jangan berpikir seperti itu, Bei Bei berkata dengan tergesa-gesa, mengapa kamu tidak bisa melakukannya jika kamu mau bekerja keras? Kami akan mencoba yang terbaik untuk membawa Anda ke halaman dalam. Petik 2. Tang Ya menggelengkan kepalanya dan berkata, Bei Bei, jangan seperti ini. Saya tidak ingin menjadi beban Anda. Apakah kamu mengerti? Anda harus berkultivasi tanpa lelah sekarang dan masuk ke halaman dalam tahun depan. Apakah Anda tahu mengapa saya menangis sekarang? Itu karena aku memutuskan untuk meninggalkan Shrek. Petik 2. Apa? Bei Bei terkejut setelah mendengar kata-katanya. Senyumnya juga menghilang seketika. Xiao Ya, ada apa? Dia jelas bisa merasakan perubahan dalam Tang Ya setelah lebih dari sebulan tanpa melihatnya. Dia bahkan merasakan ketidaktahuan darinya, karena kepribadiannya telah sangat berubah. Dia bahkan belum melihat senyumnya sejak dia kembali. Tang Ya mengangkat kepalanya untuk melihat Bei Bei, dan matanya dipenuhi dengan kesedihan. Aku tidak ingin pergi, tetapi tinggal di sini tidak lagi berarti bagiku. Saya hanya akan mengikat Anda. Karena saya tidak bisa masuk ke halaman dalam, saya perlu mencoba yang terbaik untuk mengukir jalan bagi masa depan Tang Sekte. Saya menangis karena saya tidak tahan meninggalkan Anda. Bei Bei, tahukah kamu bahwa aku akan sangat merindukanmu? Petik 2. Berhenti bicara. Bei Bei memotongnya agak keras dan memeluknya erat-erat. Kamu tidak bisa pergi, kamu dengar aku. Tang Ya menjawab dengan lemah, kamu tahu karakterku. Saya tidak akan pernah berubah pikiran. Air mata mengalir di pipinya, tetapi dia tidak pernah menangis. Tetapi kesedihan di matanya bukan hanya karena kepergiannya yang akan datang. Xiao Ya, dengarkan aku, kata Bei Bei dengan lembut, kita masih muda. Mengapa Anda harus sangat tidak sabar? Petik 2. Tang Ya membenamkan wajahnya di pelukannya, berhentilah membujukku. Anda tidak tahu betapa sulitnya bagi saya untuk membuat keputusan ini. Saya harus pergi. Saya sudah cenderung cuti dari akademi. Aku ragu apakah aku harus menunggumu kembali. Saya takut bahwa saya tidak akan dapat membuat keputusan ketika Anda kembali. Tetapi saya lebih takut bahwa kepergian mendadak saya akan terlalu berat bagi Anda untuk ditanggung dan memengaruhi studi Anda. Itu sebabnya saya memutuskan untuk menanggung rasa sakit kepergian saya dan memberitahu Anda dengan jelas. Petik 2. Tubuh Bei Bei bergetar. Xiao Ya, apakah kamu benar-benar sudah memutuskan? Dia mengerti dia, dan tahu keras kepala yang berakar dalam di tulangnya. Tang Ya sedikit mengangguk. Bei Bei menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya dengan paksa. Kemana kamu akan pergi? Setidaknya beritahu aku tempat itu sehingga aku bisa menemukanmu selama liburan. Petik 2. Tang Ya menjawab dengan lembut, aku akan kembali ke Kekaisaran Jiwa Surgawi di mana Sekte Tang berasal. Saya akan membangun kembali Sekte Tang di ibu kota Kekaisaran Jiwa Surgawi. Keluarga Tang Sekte kami juga ada di sana. Heaven Do City diberi nama untuk mengingat Heaven Do Empire yang pernah ada.
Sekte Tang akan selalu terikat dengan kota ini. Sementara Tang Sekte mungkin tidak ada sementara, mereka masih terhubung. Saya akan kembali dan menghubungi mereka. Setidaknya aku akan menemukan tempat untuk Sekte Tang. Petik 2. Bei Bei mengerutkan alisnya. Haruskah kamu pergi ke kota surga Dou? Alamat mantan Tang Sekte ada di sana. Aku takut mereka akan melakukan sesuatu yang buruk padamu. Petik 2. Tang Ya menjawab, aku tidak akan membiarkan mereka menemukanku. Ini kecuali aku bisa mendorong mereka ke sudut dan mendapatkan kembali wilayah Tang Sekte suatu hari. Petik 2. Bei Bei melihat permusuhan di mata Tang Ya sekali lagi, dan dipenuhi dengan ketidaknyamanan. Bagaimana jika saya tidak membiarkan Anda pergi? Tatapan Tang Ya berubah lembut lagi. Dia dengan lembut membelai wajahnya. Bei Bei, kaulah yang paling mengerti aku di dunia ini. Saya tidak bisa melakukan apapun untuk Sekte Tang dalam hal kemampuan saya. Jika Anda tidak membiarkan saya berkontribusi pada pembangunan kembali Sekte Tang, saya tidak akan bahagia. Aku akan menunggumu di kota surga Dou saat aku mendirikan Yayasan Tang Sekte. Kami akan merebut harta Tang Sekte dan membangun kembali Sekte suatu hari ketika Anda, Huo Yuhao dan yang lainnya mencapai sesuatu. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Petik 2. Huo Yuhao seperti perahu kecil di tengah badai angin rohani ketika kekuatan spiritual yang sangat besar menekannya. Dia mempertahankan dirinya saat angin topan mengamuk. Sementara angin topan itu sangat menakutkan, dia tidak pernah menyerah. Huo Yuhao juga tidak yakin berapa lama waktu telah berlalu. Laut spiritualnya tampaknya dipalu menjadi bentuk karena diserang berulang kali. Laut spiritualnya telah menyusut sepertiga dari awal sampai sekarang. Tetapi dia menyadari bahwa kekuatan rohaninya menjadi lebih padat pada saat yang sama. Berdasarkan kekuatan spiritual total di ruang yang tenang, tidak mungkin bagi Huo Yuhao untuk menanggung jika mereka semua dalam keadaan ofensif. Mereka bisa merobek laut spiritualnya secara langsung. Tetapi kekuatan spiritual tersebar di ruang tertutup ini. Beberapa dari mereka memberikan tekanan, tetapi tidak menyerangnya. Itu sebabnya Huo Yuhao masih bisa bertahan. Serangan eksternal menjadi lebih lemah ketika Huo Yuhao memadatkan kekuatan spiritualnya. Dia juga tenang. Dia memahami perubahan dalam tubuhnya dan kemampuan baru yang dimilikinya. Setiap keterampilan jiwa dan semua kekuatan di tubuhnya tumbuh saat ia memahami tubuhnya dan segala yang ada di dalamnya. Huo Yuhao menyadari mengapa Electrolux menyuruhnya masuk ke budidaya tertutup sesegera mungkin. Pikirannya jauh lebih gesit di bawah kondisi yang sepenuhnya sunyi di mana dia tidak akan diganggu. Selanjutnya, kekuatan yang dia miliki menyatu lebih besar dengan tubuhnya dan membuatnya merasa seolah-olah dia tumbuh. Teknik surga misterius masih beredar, tetapi peningkatannya telah mencapai hambatan. Kemacetan ini berasal dari kekuatan jiwanya, yang telah mencapai peringkat 30. Ini juga berarti bahwa Huo Yuhao bisa naik dari Grandmaster Jiwa ke Penatua Jiwa jika dia bisa mendapatkan cincin jiwa. Dia kemudian akan mencapai peringkat 30. Tetapi peningkatan kekuatan jiwanya tidak bisa mengimbangi kesenangan yang ia rasakan dalam memahami kekuatannya sendiri. Itu adalah perubahan besar. Penguasaannya yang tak kenal lelah dan pengalaman hidup yang telah dia kumpulkan sejauh ini menyebabkan dia mengalami perubahan dalam tubuhnya setelah tekanan besar yang dia tanggung di turnamen. Ada juga perpaduan emas kehidupan. Dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk memahami semua ini dengan tenang di masa lalu. Tetapi kesempatan telah tiba sekarang. Huo Yuhao dapat mengingat bahwa Penatua Mu pernah mengatakan kepadanya untuk menemukan jalannya sendiri. Hanya dengan menemukan jalannya sendiri, jalan menuju penguasaannya di masa depan akan menjadi lebih lancar, dan dia tidak akan tersesat. Tapi apa jalannya? Tuan Jiwa, Insinyur Jiwa, tipe serangan, Master Jiwa S tertinggi, tipe kontrol, Guru Jiwa Mata Roh. Semua yang dia pelajari tampak agak heterogen sekarang, dan sepertinya tidak datang bersama. Jalan yang seharusnya dia temukan seharusnya mengajarinya bagaimana menggabungkan semua kekuatannya bersama.
Tekanan eksternal memicu peningkatan kekuatan spiritualnya, dan dia juga menjadi lebih dan lebih tenang. Dia sama sekali tidak cemas. Dia berusaha dengan susah payah merasakan semua kemampuan di dunia internalnya dan perlahan-lahan menemukan jalan yang menjadi miliknya. Apa jalanmu? Penatuamu berbaring dengan tenang di kursi malas dan menatap wanita muda di depannya dengan tatapan lembut. Xiao Xiao semakin kurus. Dia tidak gemuk pada awalnya, tetapi lebih kurus sekarang. Dia bahkan tampak agak kurus. Tapi matanya menjadi lebih cerah. Jalur saya adalah pelengkap. Xiao Xiao menjawab tanpa ragu-ragu. Oh, penatuamu sedikit terkejut, mengapa Anda memilih organisasi pelengkap? Xiao Xiao menjawab dengan percaya diri, saya memiliki 2 jiwa bela diri. Mereka adalah Three Life Soul Cruise Cauldron dan Nine Phoenix Worshipping Flute. 99 Phoenix menyembah seruling adalah jiwa bela diri tipe suara, dan dapat berubah menjadi jiwa bela diri tipe kontrol atau tambahan. Keterampilan jiwa pertamaku adalah tipe tambahan, dan aku tidak ingin menyia-nyiakannya. Itu sebabnya 99 Phoenix menyembah seruling hanya bisa menjadi tipe tambahan, sedangkan Three Life Soul Cruise Cauldron saya bisa menjadi tipe kontrol atau tipe pertahanan. Itu bahkan dapat digunakan secara ofensif. Itu termasuk dalam kategori 10.000 minyak emas. Jadi dari apa yang saya lihat, kemampuan yang dimilikinya dapat digunakan untuk tujuan tambahan. Saya percaya diri untuk menjadi master jiwa pertempuran tipe bantu tambahan peringkat teratas jika dipasangkan dengan 9 Phoenix menyembah serulingku. Petik 2. Penatuamu tertawa, ini istilah baru bagi saya. Saya hanya pernah mendengar master alat jiwa tipe bantu. Petik 2. Saya seorang master jiwa pertempuran, kata Xiao Xiao dengan percaya diri, bantuan saya akan aktif. Ini jalanku. Petik 2. Penatuamu memandangnya, apakah ada alasan lain mengapa Anda membuat pilihan ini? Xiao Xiao sedikit mengangguk, karena 7 monster Shrek membutuhkan seseorang dalam peran itu. Penatuamu tersenyum. Meskipun senyum di wajahnya yang lemah dan tua tidak terlihat bagus, itu dipenuhi dengan kebajikan dan kenyamanan. Baiklah, kamu sudah menemukan jalanmu. Aku bahagia untukmu. Petik 2. Xiao Xiao tertawa juga, tapi, berapa lama aku akan di sini? Penatuamu, aku lapar. Saya merasa seperti belum makan selama 3 hari. Petik 2. Penatuamu tersenyum lebih berseri-seri, bocah bodoh, meditasi Anda yang dalam berlangsung selama 34 hari dan 12 jam. Dapatkan sesuatu untuk dimakan terlebih dahulu. Setelah itu, kamu bisa memadukan tulang jiwa yang kamu dapatkan sebagai hadiah. Petik 2. Dia membuka matanya perlahan. Mata biru besar kenguannya jernih dan cerah. Tubuhnya halus dan tembus cahaya, seperti batu delima emas. Cahaya keemasan lembut bersinar dari tubuhnya. Aku tidak pernah menduga jalanku akan seperti ini. Tapi saya yakin saya benar. Petik 2. Wang Dong bangkit, dan sinar keemasan di sekujur tubuhnya tiba-tiba melonjak seperti api. Dia dipenuhi dengan aura ilahi di bawah dukungan api. Dia mengerti banyak hal melalui meditasinya yang dalam. Dia bahkan menyelesaikan fusi keduanya, atau lebih tepatnya fusi sejati, dengan Golden Light Love Ambon-nya. Dia hanya mengerti apa kekuatan cahaya emas sekarang. Yang lebih penting adalah peningkatan kekuatan jiwanya. Di mana tempat ini? Itu adalah batang pohon emas. Itu mengandung kekuatan cahaya paling murni. Mereka yang berjiwa bela diri tipe cahaya akan mengalami peningkatan kekuatan jiwa yang paling jelas dan terbesar di sini. Peringkat 36. Ini adalah kekuatan jiwa Wang Dong saat ini. Itu adalah peringkat yang bahkan tidak dia harapkan. Lebih penting lagi, peningkatan itu tidak diikuti oleh efek samping. Dalam periode waktu ini, kualitas tubuhnya juga melonjak, dan pemahamannya tentang makna sebenarnya dari cahaya jauh lebih besar daripada sebelumnya. Wang Dong berdiri saat dia menghela nafas panjang. Tubuhnya sangat ringan. Bahkan ketika dia bernafas, dia tampak menelan dan memuntahkan elemen cahaya. Kulitnya juga menjadi halus dan bersih.
Merah muda redup di kulitnya dipenuhi dengan rasa sinar matahari yang sehat. Cahaya keemasan Wang Dong perlahan-lahan menarik ketika dia mendorong pintu terbuka, dan kekuatan jiwanya beredar dengan lancar. Pikirannya juga tampak terisolasi dari kondisi kultivasinya saat dia berjalan keluar pintu. Yu Hao, bagaimana kabarmu? Saya sudah membaik. Apa yang akan terjadi ketika kita membentuk kekuatan Haodong lagi? Petik 2. Dia sepertinya merasakan sesuatu pada saat ini. Tiba-tiba dia menoleh dan melihat ke ujung terowongan. Dia melihat seseorang berjalan keluar dari pintu terdalam. Itu tidak cukup terang di sini. Tapi Wang Dong melihat sepasang mata yang bersinar dan cerah. Yu Hao. Wang Dong berseru kaget sebelum menghambur ke arahnya. Ya, itu mungkin kebetulan atau bukan, tetapi Huo Yuhao keluar pada saat yang sama Wang Dong menyelesaikan kultivasinya. Wang Dong. Sama seperti bagaimana Wang Dong terkejut ketika dia melihatnya, Huo Yuhao sama-sama terkejut ketika dia melihat Wang Dong menghambur ke arahnya. Wang Dong telah tumbuh lebih tinggi, dan sekarang hampir tingginya. Sosoknya lebih ramping dan lebih lurus. Rambutnya yang biru keunguan mengalir bebas di belakangnya, dan garis-garis wajahnya tampak lebih lembut. Wajahnya yang tampan tampaknya lebih baik digambarkan dengan kata, cantik, dan rasanya seolah menjadi lebih mirip dengan wanita yang menari dalam Rain Man of Light. Huo Yuhao mungkin berpikir bahwa Wang Dong adalah seorang gadis jika dia tidak banyak berinteraksi dengannya. Huo Yuhao membuka tangannya, dan keduanya memeluk. Kekuatan jiwa mereka melonjak ke tubuh satu sama lain pada saat ini, dan kekuatan Haodong juga beredar pada saat ini. Ada lingkaran putih jernih yang mengelilingi Huo Yuhao dan Wang Dong di tengah. Ini mengarah pada pembentukan pusaran air. Gelombang kuat kekuatan jiwa mereka meledak saat mereka melonjak, yang membuat mereka berdua merasa seolah-olah mereka dipenuhi dengan kekuatan. Dia menjadi lebih kuat. Ini adalah pemikiran yang sama yang masuk dalam pikiran Huo Yuhao dan Wang Dong. Tetapi mereka tidak hanya menjadi lebih kuat. Kekuatan mereka melonjak. Dibandingkan dengan peningkatan kekuatan jiwa, itu lebih penting bahwa mereka bisa merasakan rasa serba satu sama lain yang tidak ada di sana sebelumnya. Seolah-olah seluruh kekuatan mereka telah sempurna menyatu. Peringkat master jiwa mereka tampaknya tidak dapat menahan kemampuan sejati mereka lagi. Wang Dong mengendurkan lengannya dan bertanya pada Huo Yuhao, apakah kamu menemukan jalanmu sendiri? Huo Yuhao tersenyum dan bertanya balik, bagaimana denganmu? Wang Dong dengan bangga berkata, tentu saja saya lakukan. Saya sangat berbakat, tentu saja saya berhasil menemukannya. Petik 2. Huo Yuhao tertawa, kalau begitu aku akan menemukannya secara alami juga. Karena kamu berbakat dan aku lebih baik dari kamu, aku harus menjadi bakat di antara semua bakat. Petik 2. Wang Dong mendengus dan berkata, bagaimana kamu lebih baik dari saya? Huo Yuhao terkekeh dan membandingkan otot lengan mereka. Dia berkata, setidaknya aku lebih kuat darimu. Tubuhmu sangat lembut, meskipun pelukan itu menyenangkan, namun tidak memiliki kejantanan. Petik 2. Wang Dong memerah. Aku tidak bisa diganggu denganmu. Katakan padaku, apa jalanmu? Petik 2. Huo Yuhao, saya menemukan. Ketika dia berbicara sampai titik ini, sebuah suara lembut bergema di kedua telinga mereka. Keluar dan bicara. Penatuamu. Keduanya tercengang ketika mereka saling memandang. Mereka tidak berharap Penatuamu menunggu mereka. Mereka berjalan keluar dari terowongan dengan cepat, dan melihat Penatua berbaring di kursi malas di tengah aula. Penatuamu. Keduanya membungkuk dengan hormat. Penatuamu memandang Huo Yuhao sebelum memandang Wang Dong. Dia mengungkapkan tawa yang menghibur. Sepertinya kalian berdua juga telah menemukan jalanmu. Wang Dong terkejut ketika dia bertanya, juga. Apakah Xiao Xiao juga menemukan miliknya? Petik 2. Penatuamu mengangguk dan berkata, dia keluar lebih awal dari kalian berdua. Katakan padaku, apa jalanmu? Petik 2.